Oke, ngoro pergi. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GBBS Philadelphia. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama jemaat-Mu Philadelphia kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi kami bersama-sama datang di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh hati kami melimpah syukur karena Tuhan, kami telah merasakan kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Karena hingga detik ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau pada saat ini Bapa. Sebab itu kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di setiap keluarga kami masing-masing. Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami semua, Engkau melawat setiap hati yang rindu kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kami menyerahkan Tuhan setiap pribadi kami. Kami percaya bahwa Tuhan, apapun masalah kami yang kami alami, apapun penderitaan kami saat ini, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau ada dekat bersama dengan kami Bapa. Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami benar-benar diberkati lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Biarlah kami semua konsentrasi fokus hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua siap dilawat oleh Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur pada Tuhan kalau pada siang hari ini kita boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita satukan hati kita, mari kita satukan roh kita, mari kita datang memuji besarkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku
Puji nama Tuhan, kita akan menyanyikan suatu lagu. Kita akan bersukacita saat ini. Haleluya.
terjadi saat ini Tuhan. Dan biarlah saat ini kami boleh mendengar untuk diam dan beriringan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kami, firman yang akan menghidupkan setiap kami Tuhan, firman yang akan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Alaikum Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara ibadah kita di Minggu pagi ini. Pada minggu ini kita mengadakan ibadah secara daring. Kita belum bisa mengadakan acara ibadah secara on-site karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkannya. Namun demikian, harapan saya bagi semua jemaat BPPS Philadelphia Wage dimanapun saudara berada, kita menghampiri Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Karena hari Minggu, Sabat bagi kita orang Kristen adalah harinya Tuhan. Hari yang sangat khusus, hari yang sangat spesial bagi kita semuanya. Sehingga kita benar-benar menghargai waktu ibadah ini. Walaupun kita tidak bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kita berada dalam tempat tinggal dan rumah kita masing-masing. Tetapi kita tahu tiap-tiap isi keluarga kita, anggota keluarga kita sedang menghadap Tuhan di hari Tuhan ini. Sebab itu himbauan saya sebagai gembala, hendaknya kita beribadah secara bersungguh-sungguh seperti kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Jangan mengurangi rasa khidmat, jangan mengurangi rasa kesungguhan kita untuk menghampiri Tuhan di hari Tuhan yang mulia ini. Kemudian hal yang kedua, walaupun kita beribadah di keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing, pada hakikatnya kita sedang menghadap Tuhan. Itulah sebabnya mari kita melakukan ibadah ini dengan bersungguh-sungguh. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini firman Tuhan saya beri tema berdoa bagi kebutuhan yang paling penting. Sekali lagi tema firman Tuhan berdoa bagi kebutuhan yang paling penting. Jadi bukan sekedar sesuatu yang biasa-biasa kita berdoa. Saya percaya
Bapak Ibu Saudara semua telah terbiasa untuk berdoa, ya. Telah bertekun berdoa setiap hari. Pertanyaan saya ialah, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk kita menghadap Tuhan melalui doa-doa pribadi kita dalam satu hari? Berapa banyak waktu yang kita persembahkan untuk Tuhan, untuk kita membangun relasi kita dengan Tuhan di dalam hidup kita? Saya sangat mengharapkan dan saya percaya jemaat telah tekun dan tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan, apakah kita menjadikan satu doa yang penting bagi orang lain? Kalau bagi kebutuhan kita, hidup kita, saya kira hal itu telah kita doakan terus. Kita telah berdoa terus menyangkut keberadaan kita, kebutuhan kita, masalah kita, dan lain sebagainya. Tapi apa kita sudah secara bersungguh-sungguh berdoa untuk kepentingan orang lain? Apa kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang terbeban untuk mendoakan orang-orang lain? Tidak hanya berdoa bagi diri kita sendiri. Kemudian hal yang ketiga, kalau kita sudah rutin berdoa juga untuk orang lain secara baik. Hal yang ketiga, doa yang bagaimanakah yang kita naikkan kepada Tuhan bagi orang lain? Permohonan yang bagaimanakah yang kita doakan untuk kebutuhan orang lain? Kerap kali kita mendoakan orang lain, bahkan juga kebutuhan kita sendiri. Orientasi doa kita itu hanya berkisar permohonan untuk hal-hal yang bersifat jasmania. Berkati mereka tetap sehat, kami sehat, keluarga sehat, berkati dengan kesuksesan, berkati dengan keberhasilan, berkati semuanya lancar. Doa-doa yang seperti itu tidak salah, karena itu memang bagian, ya, bagian dalam kehidupan kita yang kita perlukan. Tetapi apakah kesuksesan, apakah kesehatan, apakah memiliki hal-hal jasmani yang lebih itu merupakan suatu kebutuhan yang terpenting, kebutuhan yang paling penting? Itu sebabnya kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara sudah menyiapkan Alkitab dengan baik. Saudara juga harus sekali lagi disiplin menghadap Tuhan, mengikuti semua proses ibadah ini dengan benar dari awal sampai akhir, melakukan semua dengan baik seperti kita melakukannya di hari ibadah di dalam rumah Tuhan. Saya akan membacakan di dalam surat Filipi, pasal pertama. Dalam surat Filipi pasal pertama, saya membacakan mulai ayat yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-11. Filipi pasal pertama ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah
dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Inilah suatu doa Rasul Paulus untuk orang-orang percaya di Filipi. Apa yang didoakan oleh Rasul Paulus? Ayat yang ke-9 jelas mengatakan, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Apa yang didoakan Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi ternyata bukan hal-hal yang bersifat jasmania, lahiriah, tetapi hal-hal yang bersifat penting, bahkan sangat penting. Yaitu bicara soal apa? Soal kasih. Semoga kasihmu makin melimpah. Kasih adalah merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kasih adalah hal yang paling utama dalam kehidupan manusia. Di dalam Alkitab telah begitu jelas sekali bagaimana Alkitab ini menulis mengenai hal ini, yaitu kasih. Ada 3 hal yang besar kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13. 3 hal yang besar itu adalah iman, pengharapan, dan kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Tetapi di antaranya yang terbesar adalah kasih. Mengapa kasih disebut yang terbesar? Karena kasih adalah merupakan hal yang kekal. Hal yang kekal. Mengapa kasih disebut hal yang terbesar? Karena kasih adalah merupakan pribadinya Allah. Adalah kepribadian Allah itu tercermin sepenuhnya di dalam kasih lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari kematian, sebelum naik ke surga, kepada Petrus, rasul yang sudah mengalami suatu kegagalan untuk mengasihi Tuhan, dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi Tuhan menanyakan kasih kepada Petrus. Karena Kristus sendiri sudah membuktikan kasihnya yang terbesar. Yohanes pasal 3 ayat 16 sudah dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu alasannya Tuhan Yesus turun ke bumi ini dari surga ke dunia sebagai Allah menjadi manusia, pribadi penguasa alam semesta semuanya, menjadi pelayan di bumi ini dan rela mati di kayu salib
Semua itu adalah menunjukkan bagaimana kasihnya terhadap manusia. Menunjukkan kasihnya yang begitu besar terhadap manusia. Mengalami semua hal. Jelas. Kemudian 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan di sana adalah siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih bukan Allah, tetapi Allah adalah kasih. Siapa yang tidak mempunyai kasih dalam dirinya, siapa yang tidak memiliki kasih, itu sebenarnya dia sudah gagal total dalam kehidupan pribadinya. Telah gagal total dalam hidup nikahnya, gagal total dalam hidup rumah tangganya, gagal total punya relasi dengan orang lain karena sudah kehilangan kasih. Tidak ada kasih di dalamnya. Orang yang tidak memiliki kasih, jelas di dalam dirinya hanya ada kebencian. Dan ini jelas bertolak belakang dari pernyataan firman Tuhan, ya. Kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ya. Kasih yang besar itu kasih yang diwujudkan melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang paling utama apa? Yang paling utama adalah kasih. Yang paling penting apa? Kasih. Yang tertinggi, hukum tertinggi apa? Kasih. Sebab kasih itu ternyata Allah itu. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Walaupun seseorang bisa melakukan semua yang baik, semua luar biasa yang dilakukannya, tapi kalau tidak dilandasi dengan kasih, ternyata seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13, semuanya sia-sia. Karena hanya kasihlah, ya, kebutuhan yang paling penting, kebutuhan yang paling utama, kebutuhan yang prinsip sekali dalam kehidupan manusia. Memiliki kasih ilahi sama dengan memiliki pribadinya Tuhan di dalam dirinya. Sama dengan memiliki Tuhan di dalam dirinya, karena orang itu telah memiliki kasih ilahi di dalam hidupnya. Itulah sebabnya dalam kitab Amos Perjanjian Lama, Amos pasal yang ke-5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 selalu dikatakan di sana, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi yang menjadi prioritas utama apa? Pribadinya Tuhan. Dan pribadinya Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kasih yang terbesar di dalam pribadinya Tuhan. Jadi yang terpenting, ya, dalam kehidupan kita, ya, adalah kasih ilahi. Ada orang menganggap yang terpenting itu adalah uang. Mereka akan memusatkan kehidupannya, memusatkan pikirannya, dan menghabiskan waktunya, tenaganya untuk mencari uang. Karena yang dianggap terpenting adalah uang. Dan kalau seseorang mengerti bahwa kebutuhan yang paling utama, paling penting adalah kasih, dia akan benar-benar mendambakan kasih Allah itu di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Sebab apa?
kalau orang memiliki kasih ilahi di dalam dirinya, ya, memiliki kasih ilahi dalam dirinya, ia adalah orang yang sedang memiliki banyak hal yang baik, yang indah di dalam dirinya. Ya. Saya berikan satu ilustrasi demikian. Satu saat dalam satu keluarga ketahuan 3 orang laki-laki. 3 orang laki-laki. Dan 3 orang laki-laki memiliki suatu tujuan yang baik. Dan 3 laki-laki ini juga adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan oleh keluarga ini. Tetapi keluarga ini harus memilih salah satu dari mereka ini. Salah satu orang yang bernama sukses, yang satu lagi bernama kekayaan, yang satu lagi bernama kasih. Ditawarkan kepada keluarga ini, kamu harus mengundang salah satu dari ketiga orang ini, maka dia akan masuk ke dalam rumahmu. Kemudian istri ngomong, wah kalau begitu undang saja kekayaan, Pak, supaya kita menjadi orang yang kaya raya, memiliki semuanya. Kemudian suami mengatakan, tidak, saya akan mengundang sukses saja, supaya kita semua dalam hidup ini, keluarga ini mengalami sukses semuanya. Kemudian anaknya dia memberikan usul demikian, Bapak dan Ibu, kalau saya boleh mengusulkan, undang saja kasih, karena kita membutuhkan kasih. Suami istri membutuhkan kasih, orang tua anak membutuhkan kasih, seluruh keluarga membutuhkan kasih. Itu yang harus kita undang. Kemudian keluarga ini mengambil keputusan, kalau begitu diundang saja kasih masuk. Kasih silakan masuk, kasih itu masuk. Kemudian yang aneh, ya, sukses juga ikut masuk. Ya. Kemudian bapak kekayaan juga ikut masuk. Jadi ini yang mengherankan. Ketika seseorang memiliki kasih ilahi dalam hidupnya, ia mengalami suatu kehidupan yang dilengkapi dengan keindahan, terpelihara, terpenuhi kebutuhannya, dan dia sendiri mengalami kasih ilahi yang begitu sangat penting. Rasul Paulus mendoakan supaya engkau kasihmu semakin melimpah. Dia tidak berdoa yang lain. Sebab kuncinya itu adalah kasih, yang menentukan adalah kasih itu. Kemudian saya berikan satu gambaran seperti ini. Kalau saudara memiliki suatu ember yang besar, kemudian di sana ada batu, di sana ada batu kecil, di sana ada kerikil, di sana ada pasir. Mana yang saudara untuk memenuhi ember itu? Apa yang dimasukkan lebih dahulu? Saudara, apa yang dianggap penting lebih dahulu? Masukkan itu. Orang yang bijaksana pasti memasukkan yang terpenting dulu, yang utama dulu, yaitu batunya dimasukkan. Kalau batu sudah masuk, masih ada celah-celah lagi, dimasukkan lagi batu-batu yang kecil. Masih ada tempat lagi, masukkan kerikil-kerikil yang kecil, masukkan lagi pasir-pasir di dalamnya, kemudian siramlah dengan air. Jadi batu masuk, batu kecil masuk, kerikil masuk, kemudian pasir masuk, dan berada di dalam ember itu dan disiram dengan air yang menyejukkan. Jadi apa makna daripada ilustrasi ini? Kalau sesuatu yang terpenting itu sudah masuk dalam diri kita, hal-hal yang kurang penting
hal-hal yang kurang utama itu akan masuk mengikuti di dalam hidup kita. Jadi jangan diisi pasir dulu sehingga batu tidak bisa masuk, ya. Kemudian kerikil juga tidak bisa masuk. Batunya itu dulu dimasukkan, itu yang paling utama dalam hidup kita. Saudara, Tuhan lewat firman-Nya mengingatkan kita, masukkan. Jadikan Allah itu pribadi yang satu-satunya, yang terutama, yang terpenting, yang termulia dalam diri kita. Undanglah dia masuk dalam diri kita. Undanglah dia menguasai dalam diri kita. Maka hidup kita ini akan dipelihara dalam semua bentuk kebutuhan yang lain. Jadi jangan salah untuk memilih yang utama. Jangan kita jadikan yang tidak penting itu adalah sesuatu yang penting. Pemazmur pasal yang ke-73 dia katakan, bagiku tidak ada yang lebih penting yang kuingini di surga dan di bumi, hanya Allah lah gunung batuku. Pilihannya siapa? Asaf itu, Mazmur 73. Hanya Allah yang diinginkan. Hanya Allah yang dia inginkan, tidak menginginkan yang lain. Kemudian kalau kita baca apa yang dikatakan Tuhan Yesus, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dahulukan, utamakan, prioritaskan hal-hal yang rohani itu, hal-hal yang sangat prinsip itu dalam hidup kita, ya. Kalau kita sudah mendahulukan itu, kata Tuhan Yesus dalam Matius 6:33 itu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seringkali tidak kita mengumpulkan yang tidak penting, kita meninggalkan Tuhan, kita mengabaikan Tuhan. Saudara menjadi orang yang paling gagal dalam kehidupan saudara, semua sisi hidupnya. Jadikan Allah itu pribadi yang terpenting. Kebutuhan yang paling utama adalah pribadinya Tuhan Yesus masuk di dalam diri kita. Salomo diberi kesempatan dan kuasa oleh Tuhan, ya. Mintalah apa saja akan kuberikan kepadamu, kata bebasnya seperti itu. Salomo tidak minta apa-apa, dia hanya minta satu hal, Tuhan berikan aku ini hikmat supaya aku dapat mengatur dengan baik bangsa yang kupimpin ini. Hanya satu, minta hikmat. Apa hikmat itu? Dalam 1 Korintus dikatakan, hikmat itu ialah Kristus. Permohonan Salomo ini sangat baik, sehingga kalau kita baca di dalam 1 Raja pasal 3 dan seterusnya, ayat-ayat seterusnya, kita melihat di sana, apa yang kau minta, yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Kekayaan, hikmat diberikan, ya, semua keberhasilan diberikan. Jadi di sini yang utama itu miliki lebih dahulu. Jangan mati-matian mencari yang tidak utama, yang tidak terlalu penting. Yang penting dulu, yaitu pribadinya. Jangan mengabaikan doa, jangan mengabaikan ibadah, jangan mengabaikan bersekutu dengan Tuhan. Karena pribadi itu ada sumber satu-satunya yang paling utama. Itu yang didoakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 31 dikatakan, hei anakku, aku yang tetap bersama dengan aku, semua yang kumiliki itu adalah juga milikmu. Perhatikan, kalau Allah, kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi miliknya Allah itu menjadi milik kita sebagai anak-anaknya. Itu hal yang prinsip. Kemudian yang kedua, apa tujuannya? Tujuannya memiliki kasih yang besar, tujuan memiliki hal yang rohani yang begitu sangat baik. Tujuannya apa?
Kalau kita perhatikan tadi saya mengenai ada dua macam tujuan saja. Tujuan yang pertama adalah agar kita itu hidup secara sempurna. Itu jelas dikatakan pada ayat yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari tua. Tidak bercacat itu sama dengan sempurna. Orang yang sempurna bukan berarti kita itu tanpa dosa, bukan berarti kita itu tanpa kesalahan. Sempurna itu juga dapat diartikan dalam hidupnya itu murni, tidak ditemarkan oleh perkara-perkara dunia, tidak dinajiskan oleh perkara-perkara dunia di dalam dirinya itu. Murni, murni itu adalah sama dengan ketulusan. Saya sangat yakin kalau kita memiliki kasih terbesar dari Allah dalam diri kita, kita menjadi orang-orang Kristen yang menjalani hidup ini dengan ketulusan, dengan sikap yang sangat murni. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada pencitraan, tetapi dengan ketulusan. Itu artinya tidak bercacat, dia tulus. Kemudian ada orang mengatakan, aku orang tidak mau munafik. Kalau aku marah, dia marah. Kenapa gak mau dibunyikan, gak munafik? Lah itu ngawur. Dia berterus terang, tapi yang disampaikan keterus terangannya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bukan itu maksudnya. Tulus itu melakukan yang baik, melakukan yang indah, tetapi tanpa ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak baik di dalam dirinya. Suatu hal yang dilakukan dengan suatu ketulusan, tanpa menuntut apa-apa, tanpa ada niat-niat untuk mencari pujian dan lain sebagainya. Tulus. Orang yang dikasih Allah yang besar, dia akan tulus. Dia melakukan kebaikan yang luar biasa, tapi dengan tulus. Dia melayani dengan tulus. Dia menolong juga dengan tulus. Dia berkorban dengan tulus, memberi persembahan dengan tulus, dia melayani juga dengan tulus, karena hidupnya dikuasai oleh hal yang terpenting, yaitu kasih ilahi di dalam dirinya. Tulus, tidak ditemarkan oleh perkara-perkara dunia. Itu artinya apa? Saudara, orang yang seperti ini menjaga dirinya sendiri, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kadang-kadang kita berpikir demikian, aku melakukan apa saja bebas. Tidak demikian dengan perspektif firman Tuhan. Kita diatur oleh firman Tuhan. Kita melakukan yang kita anggap benar, yang kita anggap baik, itu baik katanya. Tetapi perhatikanlah, orang lain itu memperhatikan apa yang kita lakukan. Pisahkan saja, pisahkan. Berikan satu contoh. Kita makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tidak ada yakin bagi kita yang makan, tidak ada apa-apa untuk makanan. Sudah saya doakan, tapi lihat orang lain yang melihat kita sedang makan itu, dia akan menjadi syak. Dia akan menjadi syak dan kita menjadi batu sandungan. Tabiat kita, perbuatan kita, perkataan kita, kadang-kadang kita ini baik, tetapi jangan sampai itu orang lain melihat, mendengar perbuatan kita menjadi syak. Akhirnya membawa orang lain itu hidupnya
terganggu. Jadi orang yang tulus itu menjaga dirinya sendiri dengan baik, juga menjaga perasaan orang lain, menjaga hati orang lain. Jangan sampai yang lakukan ini nampaknya baik, tapi orang lain ternyata imannya lemah, imannya tidak terlalu kuat, dia akan siap dengan apa yang kita lakukan. Paulus mengatakan itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, 1 Korintus pasal yang ke-10, kalau aku makan daging menjadi batu sandungan bagi kamu, aku tidak makan daging untuk selama-lamanya. Tentu daging itu berkaitan dengan daging yang ada kaitannya dengan hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita tidak ke gereja misalkan pada dari ibadah-ibadah itu. Bagi kita ya saya tidak ke gereja. Ya, karena ada seperti ini dan sebagainya alasannya macam-macam. Tapi orang lain lalu, jadi orang lain kenapa dia ke gereja? Nah itu juga harus kita jaga. Ya. Jadi jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita dikuasai oleh kasih yang terbesar, tidak mungkin. Itu sebabnya Rasul Paulus berani menegur kepada Petrus dalam Galatia pasal yang kedua, ya, karena kepura-puraan kemunafikannya. Petrus adalah tanda kutip dia rasul yang senior, rasul yang utama, tapi ditegur oleh Rasul Paulus karena kemunafikannya. Dan ada orang-orang yang terseret menjadi munafik karena kemunafikan daripada Rasul Petrus pada waktu itu. Saudara, kita memikirkan bukan diri kita sendiri, memikirkan orang lain yang melihat kepada kita. Ingat, hidup ini kalau dikendalikan oleh kasih Allah yang terbesar itu, kita juga benar-benar memperhatikan kondisi-kondisi orang lain. Jangan menjadi penyebab orang lain itu terserang karena cara ibadah yang tidak benar, kemudian ucapan yang tidak benar, kemudian tabiat yang tidak benar. Ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, tujuan yang kedua, memiliki kasih yang besar itu adalah jelas tadi dikatakan dalam pasal 1 dari Filipi 1 ayat yang terakhir dikatakan demikian, ya, untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita memiliki kasih yang besar, kasih yang utama, kasih yang memang satu hal yang sangat prinsip dalam hidup kita ini. Tujuan akhir adalah untuk memuliakan Allah, memuliakan Kristus, memuji kepada Kristus. Saudara-saudara, ini tujuan. Hidup ini adalah hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Hidup ini dipelihara oleh Tuhan. Hidup ini adalah hidup yang sudah diberkati oleh Tuhan. Hidup ini hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup ini hidup yang terus dilindungi oleh Tuhan. Tujuannya apa? Sebab hal-hal yang baik yang kita terima itu untuk memuliakan Allah di dalam Kristus. Ya. Memuliakan Allah di dalam Kristus. Ya. Roma pasal 15 ayat yang ke-6 dikatakan, muliakan Allah dengan hatimu dan dengan suaramu. Hati dan suara dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini bibirnya memuji aku, bibirnya memuliakan aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Memuliakan Allah yang benar adalah memuliakan dengan hati, ya, dengan suara, juga memuliakan hatinya, lahir dan batin memuliakan Tuhan. Tujuannya untuk memuji Tuhan. Kemudian Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, muliakan Allah dengan hartamu. Ya. Muliakan Allah dengan hartamu. Tuhan memberkati kita dalam bentuk-bentuk jasmani, finansial. Itu jangan dinikmati sendiri. Kita diberkati untuk menjadi berkat, ya. Muliakan Allah dengan hartamu, ya. Karena itu pemberian dari Tuhan. Maksud dari Tuhan adalah yang kita terima dari Allah ini untuk memuliakan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, ya, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya.
kaki, ya tangan, ya mulut, semuanya kita pakai untuk memuliakan Tuhan, ya, untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, memuliakan Allah itu dengan seluruh perbuatan kita. Ya. Dalam Matius pasal yang kelima ayat 16, ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini tujuan akhir. Kalau kita benar-benar berada di dalam kelimpahan kasih Allah dan kita hidup di dalam Allah, maka hidup ini tujuannya memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita sendiri, bukan memuliakan orang lain yang utama, tapi memuliakan Allah. Dengan apa? Dengan hati kita. Dengan apa? Dengan suara kita memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan harta kita. Dengan apa? Dengan tubuh kita. Dengan apa? Dengan perbuatan baik kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan dengan baik. Apakah yang kita anggap terpenting dalam hidup kita ini? Kalau hal-hal lain yang kita anggap, kita akan melakukan sepenuhnya untuk itu. Tapi kalau Allah yang terpenting dalam hidup kita, pikiran kita, hati kita, semua yang kita lakukan, fokusnya adalah untuk Allah. Karena Dia yang terpenting dalam hidup kita. Kalau Dia terpenting itu menjadi milik kita, kita ada di dalamnya, maka hidup kita akan terpelihara luar biasa indahnya. Punya Tuhan, memiliki Tuhan dengan benar, kita memiliki semua yang dimiliki oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir, lalu kita benar-benar kuasa oleh kasih yang besar, kasih Allah itu, hidup ini tidak ada yang tidak rindu terus-menerus untuk memuji Tuhan. Dalam situasi apapun, kita akan memuji Tuhan, karena itu tujuannya untuk hidup kita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama tunduk kepala dan kita akan datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman-Mu. Seringkali Tuhan yang kami anggap penting, bukannya Tuhan. Yang kami anggap penting, bukannya kasih Allah, tapi yang kami anggap penting adalah pekerjaan. Yang kami anggap penting adalah uang. Yang kami anggap penting adalah harta. Yang kami anggap penting adalah perkara dunia. Tuhan, ampunilah. Ampunilah Tuhan, supaya kami mengenal betul, sadar betul, tidak ada hal yang terpenting dalam hidup kami kecuali pribadinya Allah dan kasih-Nya yang melimpah dalam diri kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu mencapai sasaran tiap-tiap hati kami, sehingga hidup ini adalah hidup yang terus-menerus mengutamakan Tuhan, muji Tuhan, melayani Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus Kristus menjadi yang pertama dan utama dan satu-satunya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat GBKS Philadelphia khususnya, mohon tangan-Mu yang kuat untuk melindungi, menjaga, membentengi mereka semuanya hidup di dalam pemeliharaan dan penggembalaan Tuhan. Di antara saudara kami ada yang mengalami sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah, dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu yang penuh kuasa menolong dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, virus corona ini, seizin Tuhan, pasti satu saat Tuhan akan mengangkat semuanya dan kami boleh secara leluasa untuk mencari, menyembah dan memuji-muji Tuhan. Terima kasih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera turun atas tiap rumah tangga, anggota keluarga, seluruh jemaat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan.